Berawal dari keprihatinan saya tentang semakin banyaknya jenis uang kuno yang direkayasa dan semakin maraknya berita hoax atau berita tidak benar mengenai uang kuno. Karena channel Kintamani mengkhususkan diri sebagai channel pendidikan uang kuno, maka secara moral ikut terbebani atas berita hoax tersebut. Sehingga dalam video ini akan saya informasikan beberapa hoax tentang uang kuno yang sering muncul di media massa dan dunia maya. Sehingga dalam video ini akan saya informasikan beberapa hoax tentang uang kuno yang sering muncul di media massa dan dunia maya, sekaligus akan saya berikan informasi yang benar tentang 4 hoax uang kuno agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan valid sehingga tidak terkecoh dan salah dalam menentukan harganya. Mari kita mulai dengan berita hoax yang pertama yang cukup terkenal, yaitu yang sering disebut dengan uang kertas Soekarno Mengkung yang sering dihubungkan dengan hal-hal tahayul. Uang ini sengaja dibuat oleh seseorang dan merupakan uang souvenir saja, tidak lebih dari itu. Uang kertas ini bisa melengkung karena dibuat dari kertas khusus yang mana bila ditempelkan pada satu bagian tubuh, panas tubuh akan mengalir pada uang kertas tersebut dan akan bereaksi melengkung. Saya ingat tahun 1990-an awal, uang jenis ini ramai sekali diburu orang dan berharga sangat-sangat tinggi dan banyak memakan korban. Mohon maaf, dalam tanda kutip, terkena tipu. Saya melihat dalam perkembangannya akhir-akhir ini, semakin banyak variasi yang bermunculan, seperti berbagai variasi tulisan dalam huruf Arab, juga jumlah penari yang semakin hari semakin banyak yang terdapat pada desain uang kertas tersebut. Sejauh pengetahuan saya, uang souvenir ini sangat murah harganya. Coba lihat di layar, adalah uang seri Soekarno yang dicetak resmi dan diterbitkan pada tahun 1960. Uang ini dicetak oleh 2 percetakan yang berbeda, yaitu Percetakan Negara atau PN Percetakan Kebayoran dan Percetakan Thomas Delaru dari Inggris. Perbedaan pencetakan tersebut bisa dilihat di margin bawah tertera perusahaan percetakannya. Terdapat beberapa hal untuk menandai keaslian uang ini, yang salah satunya bisa dilihat dari keaslian watermarknya atau tanda airnya. Untuk uang yang dicetak PN Percetakan Kebayoran bertanda air Banteng, sedangkan untuk hasil pencetakan Thomas Delaru bertanda air Soekarno. Mari kita lanjutkan berita hoax kedua, yaitu koin cetakan peruri nominal Rp1.000 bimetal yang pernah saya lihat di salah satu TV nasional memberitakan koin ini dengan harga 14 juta per keping. Wow, bahkan pernah saya baca di media cetak bahwa koin ini sangat langka dan berharga 10 juta rupiah. Perlu saya yakinkan bahwa berita tersebut sama sekali tidak benar. Yang benar adalah bahwa koin Indonesia Rp1.000 bimetal tersebut masih sangat-sangat banyak keberadaannya dan harganya masih relatif murah. Koin ini diterbitkan pertama kali tahun 1993, kemudian dilanjutkan ke tahun 1994, 1995, 1996, 1997, dan terdapat jeda beberapa tahun kemudian dicetak lagi tahun 2000 sebagai tahun cetakan terakhir. Sebagai tambahan informasi, bahwa untuk tahun cetakan pertama, yaitu tahun 1993, terdapat 2 jenis cetakan berbeda. Silakan pelajari lebih lanjut. Di antara tahun cetakan tersebut yang tergolong jarang keberadaannya adalah tahun cetakan 1994 dan tahun 1997. Tapi untuk 2 tahun cetakan ini yang kondisi UNC, uncirculated, artinya masih dalam keadaan baru, yang belum pernah beredar, dan sudah tergolong relatif langka, serta harganya jauh di atas harga tahun-tahun cetakan lainnya. Sebagai gambaran saja mengenai harga, walaupun yang akan saya sampaikan tidak akurat karena harga yang dinamis dan selalu berubah. Untuk Rp1.000 yang sudah terpakai atau used, harga di kisaran antara Rp3.000 sampai dengan Rp5.000 per keping. Sedangkan harga koin yang kondisinya masih baru atau masih dalam roll, harga antara Rp8.000 sampai dengan Rp10.000 untuk saat ini. Kecuali untuk cetakan tahun 1994 dan 1997 dengan kondisi baru atau UNC,
yang masih di roll asli, harga antara 75.000 sampai dengan 150.000 per kepingnya. Sedangkan untuk yang sudah terpakai atau used, harganya antara 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah, khusus untuk 2 tahun cetakan ini. Perbedaan harga disebabkan karena 2 tahun cetakan tersebut populasinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun cetakan lainnya. Kita lanjutkan ke berita hoax yang ketiga, yaitu tentang koin Diponegoro Kupro Nikel nominal 25 sen seperti terlihat di layar. Banyak sekali bermunculan variasi gambar atau desain yang beraneka ragam. Ada yang berkeris 2, ada yang bergambar keris 1, bahkan ada pernah saya lihat berornamen padi kapas. Koin Diponegoro tidak pernah dicetak dengan nominal 25 sen, tapi yang benar bernominal 50 sen dan dicetak 4 tahun cetakan. Cetakan pertama tahun 1952, kemudian cetakan kedua tahun 1954, dilanjutkan cetakan tahun 1955, dan sebagai cetakan terakhir adalah tahun 1957. Di antara 4 tahun cetakan tersebut, yang paling langka dan sebagai tahun kunci atau istilah internasionalnya sebagai key date, yaitu tahun 1954. Tentunya yang paling langka adalah yang kondisi UNC atau uncirculated atau kondisi baru. Artinya koin yang belum pernah beredar atau belum pernah dipakai dalam transaksi. Untuk koin Diponegoro tahun 1954 dengan kondisi UNC memang tergolong langka dan harganya relatif tinggi. Lebih-lebih sudah di-grading oleh pihak ketiga, misalnya di-grading oleh MGC atau PCGS. Tapi untuk tahun 1954 yang kondisi terpakai atau used masih relatif banyak keberadaannya, walaupun bisa dibilang jarang bila dibandingkan tahun cetakan yang lainnya, yaitu tahun 1952, 55, dan 57. Kita lanjutkan ke berita hoax yang kelima, yaitu koin 100 rupiah cetakan tahun 1973 yang bergambar rumah Minang atau rumah gadang serta terdapat ornamen pohon kelapa. Saya monitor bahwa dulu pada awalnya koin ini muncul dengan merubah tahun dari tahun 1973 menjadi tahun 1971 dan sempat menjadi berita heboh serta banyak diburu masyarakat ingin memilikinya. Sungguh sangat disayangkan hal yang tidak benar ini lagi-lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya untuk kepentingan ekonomi semata, yang sebenarnya tidak seberapa dari segi hasil uangnya. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini, tidak hanya merubah tahun, tapi menambah dan mengurangi jumlah pohon kelapa yang ada pada koin tersebut, serta memindahkan tempat pohon kelapa ke tempat yang tidak semestinya. Sebenarnya masih banyak berita hoax tentang uang kuno, tapi karena durasi waktu video yang terbatas, maka saya anggap cukup 5 berita hoax yang dapat mewakilinya. Untuk mempelajari uang kuno yang benar, silahkan sering-sering melihat semua video yang ada di channel Kintamani ini, karena kami mengkhususkan diri sebagai channel pendidikan khusus mengenai uang kuno dan akan terus-menerus menambah video-video baru yang tentunya berisi tentang pengetahuan uang kuno yang benar. Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai kolektor, pengamat, penulis, researcher uang kuno atau numismatik, maka saya menyadari akan perlunya sarana pendidikan uang kuno yang benar melalui video visual di YouTube agar lebih mempermudah dan lebih efektif masyarakat bisa mempelajarinya. Berawal dari situlah saya buat channel Kintamani ini. Dengan perkembangan teknologi, adanya platform YouTube ini akan mempermudah masyarakat mempelajari apa saja, khususnya dalam hal ini tentang uang kuno. Karena dengan video visual di samping mudah, lebih efektif dalam mempelajari suatu hal. Demikian, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih.